Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura athru baulim minhu fi alani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dhillahu kasyamsi dhu fatani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifya dhabi mukhtatani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah Alhamdulillah rahimakumullah. Alhamdulillah
Kita lanjutkan lagi ngasuh ngaji bersama pengasuh episode yang ke-38. Beberapa waktu lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan berkah di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban, dan sampai mudah-mudahan usia kita sampai ke bulan suci Ramadan ya. Qabla ta'lim, qabla dirasah, qabla qiraati hadzal kitab, hayya naqra suratul Fatihah ila muallif hadzal kitab, muallif Bidayatil Hidayah al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, wa muallif kitab Muraqil Ubudiyah al-Alim al-Fadil al-Wara al-Kamil al-Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani at-Tanari, wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kyai Haji Ahmad Syekhu wa ibunya Isolha ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Terima kasih jemaah Al-Hamidiyah yang tetap setia dengan ngasuh yang di studio dari Madrasah Sanawiyah Pesantren Al-Hamidiyah, juga pembina alhamdulillah, dan juga yang di Zoom ya, dengan aktivitasnya masing-masing. Alhamdulillah kita bisa multitasking ya, mungkin matanya bisa melihat yang lain sambil mengerjakan yang lain, tapi telinganya alhamdulillah bisa kita menyimak nasihat-nasihat dari Imam Al-Ghazali. Syukur-syukur juga ada yang sambil baca buka kitabnya. Sekarang kita akan melanjutkan halaman 73, kalau di versi yang saya ada juga yang halaman 66. Kita masih melanjutkan tentang paparan Imam Al-Ghazali tentang apa saja yang hendaknya dijauhi dalam upaya menjaga lisan. Karena ada 8 kata Al-Ghazali, untuk menjaga lisan itu ada 8 perkara yang harus dijaga. Kita kemarin baru masuk pada yang kedua ya, masih yang kedua sekarang ini. Kita tahu yang pertama itu jangan berbohong, yang kedua itu jangan ghibah ya. Jadi sekarang kita masih tentang ghibah ini kalau tidak salah kemarin itu. Sudah yang ketiga ya, ghibah itu ya. Yang keduanya mengingkari janji. Yang ketiganya ghibah, ya, menggunjing. Nah, tentang menggunjing kemarin belum selesai. Jadi kita akan lanjutkan sekarang. Kemarin kita sudah membahas, Imam Al-Ghazali bilang bahwa menggunjing itu, apalagi kalau menggunjing orang saleh, menggunjing orang berilmu, meskipun nyindir itu masuk kategori menggunjing. Pura-pura mendoakan ketika temannya menanyakan bagaimana tuh guru kita yang waktu itu di Sanawiyah gitu. Aduh, kita doakan ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Saya tuh sedih banget dengar kabarnya, itu kayak mendoakan. Sekarang itu dia itu ini kurang baik, kita doakan ya gitu. Sepertinya mendoakan. Nah, tapi kata Al-Ghazali, hati-hati, yang seperti itu juga bisa menjerumuskan kita pada ghibah sebetulnya yang sir gitu, ghibah yang tak nampak gitu. Nah, itu kata Al-Ghazali. Kalaupun benar misalnya orang yang diajak bicaranya tidak paham bahwa kita sedang menggibah, kata Al-Ghazali itu juga hati-hati, karena bisa saja terjerumus pada dosa tazkiyatun nafs, merasa diri suci gitu. Nah, gurunya itu diceritakan keburukannya gitu. Gimana dong, pengen mendoakan memang. Kalau pengen mendoakan, kata Al-Ghazali, di tempat yang sepi saja, di kamar. Ya Allah, guru saya waktu itu sangat saya hormati, sekarang ini mungkin sedang tergoda oleh kehidupan yang lain.
berdoa, mudah-mudahan husnul khatimah misalnya gitu ya. Di kamar didoainnya. Kalau di depan orang jatuhnya ghibah. Nah, sekarang qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fama ajdaruka. Alangkah baiknya buat engkau. Fama ajdaruka. Alangkah baiknya buat engkau. An tahtariza, bahwa engkau menjaga minha, dari ghibah itu. Sebaiknya jaga ghibah itu, kata Al-Ghazali. An tahtariza, engkau menjaga, ngariksa minha, dari ghibah itu. Wa yamna'aka, dan mencegah dari engkau, an ghibatil muslimina, dari menggunjing orang-orang muslim. Apa? Amrun, sesuatu. Maksudnya ada loh yang bisa menghindarkan diri kita dari ghibah. Yamna'aka, bisa mencegah engkau, an ghibatil muslimin, supaya tidak terjerumus menggunjing orang lain, orang muslim khususnya. Apa tuh yang bisa mencegah itu? Amrun, sesuatu. Lau tafakkarta, yang kalau engkau memikirkannya, fihi, atas sesuatu itu. Ada nih tips dari Al-Ghazali supaya kita nggak gibah, supaya nggak doyan ngomongin orang, gosip. Kemarin kita tegaskan lagi, kalau membicarakan seseorang konteksnya untuk islah kebaikan sesuatu, hakim misalnya bicara, itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu menggunjing tanpa alasan, membicarakan keburukan orang lain, ya. Nah, supaya kita tidak terjebak pada kebiasaan menggunjing, ini kata Al-Ghazali, wahwa, dan adapun tips itu, amrun itu, ya, kembali rujuknya huwa ini ke amrun. Wahwa, dan adapun itu amrun, tipsnya itu antangzura, engkau memandang, fi nafsika, pada diri engkau. Introspeksi diri. Hal fika, apakah ada di dalam diri engkau aibun, aib, zahirun, baik yang nampak, au batinun, atau yang tidak nampak. Itu aja. Gampang kata tadi. Balikin aja ke diri, mikir aja. Saya punya aib atau enggak ya? Mikir aja gitu. Itu insya Allah tidak menggunjing gitu. Aib celak diri kita. Ada nggak? Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sebelum kita menggunjing orang itu, sebentar. Saya punya kekurangan nggak ya? Gitu. Zahirun au batinun. Hal fika aibun. Kamu punya aib zahirun, yang zahir, au batinun, atau yang tidak nampak. Wahal anta, dan apakah engkau muqarifu maksiatin, melakukan kemaksiatan, sirron, secara sembunyi-sembunyi, au jahron, atau terang-terangan. Yang kedua, pernah tidak kita melakukan bahkan maksiat gitu ya. Maksiat itu kan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan. Pernah tidak kita melakukan maksiat baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi? Bohong misalnya, pernah nggak kita bohong gitu? Kalau pernah, ya udah deh, nggak usah ngomongin orang. Sederhana sekali sebetulnya. Kita mau ngomongin orang nih, itu teman kita itu, ya kalau udah bicara, emang kenapa? Nah itu udah mulai kan gibah itu kan. Nah kalau pengen nggak terjebak itu, balikin dulu ke diri. Saya pernah tidak ya melakukan kesalahan? Saya pernah tidak berdusta misalnya? Gitu aja. Kalau pernah, oh ya sudah, berarti berhenti gitu. Fa idza arafta, maka kalau engkau sudah tahu dzalika, adanya aib itu, fa idza arafta, maka kalau engkau sudah tahu dzalika, adanya aib atau adanya kemaksiatan, min nafsika, dari diri kamu. Kalau udah tahu, ternyata ada ya, pernah ternyata saya melakukan kesalahan juga.
ternyata saya bahkan pernah maksiat, ya Allah, astagfirullah, naudzubillah, pernah saya meninggalkan sholat misalnya gitu ya, bahkan itu walaupun nggak sengaja. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna ajzahu, bahwa kelemahan orang yang kita gunjing itu, anna ajzahu, bahwa lemahnya orang yang kita gunjing itu, anit tanazuhi, dari bersih, amma, dari sesuatu, nasab tahu, yang engkau nisbahkan sesuatu ilaihi, kepadanya. Kalau engkau tahu bahwa engkau juga pernah melakukan kesalahan, maka ketahuilah bahwa teman kamu atau kelemahan teman kamu yang tidak mampu menjauhkan diri dari kesalahan itu adalah ka'ajzika, sama seperti lemahnya engkau, wa'udrihi, wa'udruhu, dan udurnya atau udrahu, maaf, wa'udrohu, dan udurnya orang yang kita gunjing itu. Udur itu maksudnya banyak aibnya gitu, itu ka'udrika, sama seperti udurnya engkau gitu. Banyaknya aib teman kita itu ternyata sama dengan banyaknya aib kita. Banyaknya dosa teman kita itu ternyata sama dengan kita juga gitu. Nah, kalau seandainya kita bisa merenung seperti itu, maka selesai itu. Tidak ada gunjing-menggunjing gitu. Ini tips dari Imam Al-Ghazali. Ada hadis Rasul di dalam Muraqil Ubudiyahnya, dikutip oleh Ibnu Abbas. Idza aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyubaka. Itu kuncinya. Kalau engkau mau menggunjing kekurangan orang lain, kekurangan loh, bukan dosa, hanya kekurangan, aib ya, kekurangan, maka udhkur uyuba nafsika. Langsung kita ingat saja kekurangan kita. Siapa sih yang nggak punya kekurangan? Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Nggak ada, termasuk saya. Termasuk saya, mungkin ke para guru, mungkin ke pembina, pasti. Cuma nggak semuanya kan menyampaikan ke kita kan, kalau kita melakukan kesalahan itu ya. Makanya kata Al-Ghazali, tipsnya begitu aja. Supaya kita tidak terjebak menggunjing, maka lihat diri kita, ngaca, mungkin bahasa ininya ngaca dong gitu. Wa kama takrahu, dan sebagaimana engkau tidak suka. Takrahu itu makruh, ikrah ya. Tidak suka. Wa kama takrahu, dan sebagaimana engkau suka, antuftadha, antuftadha itu diledek, dibuka aibnya, apa? Dibuka aibnya itu apa? Kalau bahasa Jawanya itu katanya dielek-elek ya. Apa artinya dielek-elek itu? Dijelekin ya. Dipoyokan, bahasa Sunda mah ya boys ya. Dipoyokan gitu. Saya sering dengar ininya dielek-elek. Kata ini artinya tapi saya kan karena orang Sunda, jadi zauknya zauk Sunda nih. Dipoyokan. Wa kama takrahu, dan sebagaimana engkau tidak suka, antuftadoha, engkau dielek-elek gitu, engkau dijelek-jelekan. Wa tudkaro, dan disebutkan apa uyubuka, aib engkau. Kalau engkau tidak suka dielek-elek, kalau engkau tidak suka sebutkan aibnya, fahuwa, maka orang yang digunjing itu, aidon, itu juga yakrohuhu, tidak menyukainya, tidak menyukai ejekan itu maksudnya. Rumusnya sih sederhana ya, tapi prakteknya ya. Rumusnya kan sederhana kan, balikin ke kita dulu gitu. Tapi hari ini berapa kali kita menggunjing orang misalnya gitu. Ternyata iya tadi pagi saya menggunjing. Berarti kita ya sudah diam gitu. Ternyata kita juga banyak dosa itu ya. Yang tadi pagi ada nggak yang mungkin saya juga lupa tadi pagi misalnya membicarakan orang, atau tadi malam gitu ya.
yang tanpa alasan misalnya, astagfirullah. Ya, kadang-kadang kan kita khilaf ya, tapi rumusnya kita harus tahu. Jadi kalau orang lain bertanya ke kita, gimana sih caranya supaya tidak menggunjing itu? Ini ternyata rumusnya itu. Udhkur uyuban nafsika. Ceritakan dulu kekurangan kamu. Meskipun posisi kamu lebih tinggi, meskipun posisi kamu lebih terhormat, tapi ketika mau menggunjing kolega kamu yang mungkin lebih bawah secara struktural misalnya, tapi sejauh itu menggunjing, balikin dulu ke diri kita. Insya Allah semuanya aman, semuanya baik-baik ya. Fahuwa aidan yakrahuhu. Fa'in satartahu, maka kalau engkau menyembunyikan aib orang lain, fa'in satartahu, maka kalau engkau menutupi, bukan menyembunyikan di sini ya, lebih positif. Fa'in satartahu, engkau tahu sebetulnya ada kekurangan orang lain, tapi fa'in satartahu, kalau engkau tutupi kekurangan orang lain itu, sataro, maka akan menutupi siapa Allahu Allah alaika kepada engkau, uyubaka, kekurangan engkau juga. Ini janji. Nah, kalau engkau tahu kekurangan orang lain, tetapi saya tutupi deh. Kasihan kalau seandainya dia sampai terjerumus banget. Mungkin nanti ketika ada momentum saya langsung saja, saya tidak usah menggunjing. Kan kalau langsung mah bukan menggunjing kan, saya langsung aja deh, saya bilangin aja. Nah itu lebih baik. Kalau itu yang kita lakukan, satarahullah. Insya Allah, Allah akan menutupi aib kita manakala kita punya aib. Nah, mungkin kita tidak sadar, kok banyak banget sebetulnya ya Allah kekurangan saya ini, tapi kok engkau berikan kehormatan kepada aku. Gitu. Nah, kadang-kadang kita kan kalau kita mau ya merenung nikmat Allah gitu, akan ada sampai pada saatnya ketika kita merasa kita ini sebetulnya merasa belum pantas dapat nikmat dari Allah, tapi kok dapat gitu. Saya pernah cerita mungkin ketika saya dan keluarga itu dapat nikmat, alhamdulillah naik haji gitu. Dari Jerman waktu itu berangkatnya sekeluarga, yang anak-anak yang belum mukallaf, belum balik, belum wajib haji. Cuma kan kalau kami tinggal ya gimana, nggak ada yang ngurus kan, karena kami mengembara itu. Kami berangkat, nah ketika haji wada itu, ketika di sana haji itu ya Allah mudah banget, nggak tahu ya. Padahal backpacker dari Jerman itu, dari Bonn berangkat backpacker, bawa koper, transit di Kairo, beli baju ihram juga di Kairo. Kemudian ya manasik hajinya saya ajarin selama di pesawat gitu, istri saya, anak-anak. Nyampe di sana ada yang nyediain mobil, ada yang nyediain supir, ada anak saya lagi ini keliling, ada yang ngasih permen, orang Persia gitu, orang Iran gitu. Kok mudah banget. Nah, ketika haji berakhir, haji wada, ketika sholat terakhir duha gitu ya, ba'da Idul Adha, 2 rakaat itu saya nangis gitu, ya Allah, ini kok saya ini uang juga dari mana gitu kan, saya nggak punya gitu, tapi bisa berlima berangkat gitu. Saya merasa nggak pantas saya mendapat ini. Nah di situ kalau kita bisa merefleksikan kekurangan kita itu, lalu melihat banyak kenikmatan dari Allah, jiwa kita akan bersyukur gitu, akan bersyukur, ketimbang merasa ya emang gue pantas sih misalnya gitu ya, ini usaha saya kok, ketimbang begitu. Jadi lebih baik melihat kekurangan, bahwa kemudian kita dapat anugerah ya alhamdulillah gitu ya. Lebih baik kita melihat kekurangan tanpa berarti harus rendah diri, tentu saja. Nah, itu artinya kita sedang ditutupi aib kita oleh Allah gitu. Satarahullahu, Allah akan menutupi kekurangan kita ya. Kalau Allah yang nutupi ya nggak apa-apa. Wa in fadhahtahu, dan kalau seandainya engkau ngelek-ngelek orang lain, ngece, ngolok-ngolok, menjelek-jelekan, wa in fadhahtahu,
Dan kalau engkau menjelekkan dia, maksudnya orang yang kita gunjing, nah kalau pilihannya itu, pokoknya gak bisa ini, harus saya omongin ini. Dia itu memang terus diungkapkan keburukannya. Maka sallato, Allah akan menarik, sallato akan menarik siapa Allah atau akan sallato itu akan menjerumuskan begitu. Siapa Allah alaika kepada engkau, alsinatan pada lidah, hidadan yang tajam, yumazziquna yang akan mencabik-cabik mereka itu, alsinah itu, irdoka atas kehormatanmu, fid dunya, di dunia. Kalau engkau memilih ketika engkau tahu kekurangan orang lain lalu engkau memilih mengungkapkannya secara gosip, kalau itu pilihan kamu, maka kata Al-Ghazali, sallatallahu alaika alsinatan hidadan, maka suatu saat akan ada lidah-lidah, alsinah itu lidah-lidah, hidadan yang tajam banget. Ini pakai katanya hidadan. Hidadan itu sighah mubalaghah, banget gitu. Bukan tajam, tapi tajam banget ya. Nanti suatu saat akan ada lidah-lidah yang amat sangat tajam yang merobek-robek kehormatan kita. Bahasanya tuh keras sekali sebetulnya. Yumazziquna irdaka, merobek-robek irdah. Irdah itu dignity kita, muruah, marwah kita, kehormatan kita. Udah, suatu saat itu apa susahnya buat Allah itu membalikan? Coba. Seperti yang terjadi di dalam hukum kita sekarang. Ada orang yang tinggi pangkatnya, jabatannya, kehormatannya. Hanya dalam sehari istilahnya, selesai. Lebih buruk daripada, secara lahiriah ya, lebih buruk daripada yang sebelumnya orang tidak mendapatkan kehormatan apa-apa. Tiba-tiba dihukum mati. Masya Allah. Allah itu ya. Itu kan wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu punya kuasa untuk memuliakan seseorang, tapi juga punya kuasa untuk wa tudhillu man tasya, menghinakan kalau dia menghina kehormatan, nilai-nilai yang kebenaran gitu. Ya gampang, nggak ada yang susah buat Allah itu. Dan kalau itu menimpa kita, itu kita harus sadar bahwa misalnya kita ditimpa musibah maksudnya ya, kita harus sadar bahwa ini kekuasaan Allah itu. Tidak akan ada yang bisa menolaknya. Gitu, ya. Tentu naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak mengalami hal seperti itu. Nah, ini kalau kita mau menutupi kekurangan orang lain, Allah tutupi. Kalau kita memilih untuk mengungkapkan, menggosipkannya, nanti karmanya akan lebih pedih daripada yang kita bayangkan. Fid dunya, kata di dunia. Kemudian bagaimana di akhirat? Tsumma yufdihaka. Kemudian yufdihuka. Tsumma yufdihuka. Kemudian akan menjelekkan kepada engkau, akan merendahkan kepada engkau siapa Allah fil akhirati, di akhirat. Kalau seandainya kita melakukan itu bukan hanya di dunia, kehormatan kita itu jatuh, tapi nanti di akhirat yufdihuka, Allah akan yang ngelek-ngelek itu tadi. Allah yang ngelek-ngelek loh. Kalau Allah yang sama manusia aja kita udah nggak berdaya. Ini Allah yang akan menjelekkan kita fil akhirati, di akhirat. Apakah sendirian aja? Maksudnya tersembunyi, dijelek-jelekannya, maksud ditempatkan dalam posisi yang jeleknya, ala ru'usil khalaiqi, di depan makhluk-makhluk yang utama. Jadi di depan para nabi, di depan para ulama, para orang saleh, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bayangkan tuh betapa lebih pedihnya gitu ya. Naudzubillah, sekali lagi naudzubillah. Ini kan Al-Ghazali sedang mengingatkan kita nih supaya kita tidak lalai. Karena kalau kita menjelek-jelekan orang lain ketika di dunia,
di dunia kita dibalas, di akhirat nanti kita akan diperlihatkan videonya dan ditunjukkan keburukan kita di hadapan para nabi. Ru'us al-khalaik itu, bahkan al-khalaik itu kan bukan hanya manusia ya. Di depan makhluk-makhluk, di depan jin, di depan semuanya. Pokoknya tidak ada yang disembunyikan, diperlihatkan keburukan kita ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Na'udzubillah. Wa inna dzarta, dan kalau engkau memandang ila dzahirika, pada lahir engkau, wa batinika, dan pada sisi batin engkau, falam tutalli, maka janganlah engkau melihat fihima, pada keduanya, sebentar, fa'lam anna jalaka wa in nadharta ila zahirika wa batinika falam tutalli fihima ala aibin wa naqsin fi dinin wa dunyan. Wa in nadharta, dan kalau engkau melihat ila zahirika, pada lahir engkau, wa batinika, dan pada batin engkau, falam tutalli, lalu engkau tidak melihat fihima, pada hal yang lahir dan batin pada diri kita, ala aibin, atas adanya aib, wa naqsin, dan atas ada kekurangan, fi dinin, dalam agama, wala dunyan, dan dalam aspek duniawi. Kalau kita tidak bisa melihat kekurangan pada diri kita, lahir kita, batin kita, misalnya gitu, rasanya baik-baik aja. Ini wa'in, nanti jawabnya ada di depan. Kalau sifat engkau itu, kata Al-Ghazali, sifatnya nggak bisa ngelihat kekurangan diri sendiri, kayaknya aku sih nggak punya aib deh. Tunjukkan coba, mana kekuranganku, mana coba. Dalam hal agama, coba. Quranku bagus, bacaan Quranku bagus. Belajar fikih, tanya, misalnya gitu ya. Audunyan, apa kurangnya saya coba? Saya rumah punya, keluarga punya, sebutin deh. Pangkat saya, sekolah saya, terus sebutin misalnya gitu. Kalau engkau tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri, fa'lam, maka ketahuilah, anna jahlaka, bahwa kebodohanmu itu, bi'uyubi nafsika, atas kekurangan dirimu itu, akbahu anwa'il himaqah, itu jenis kedunguan yang paling buruk. Waduh, ini bahasanya itu pakai kata pertama himaqah, al-himqa. Himqa itu, maaf saya nggak bisa terjemahkan bodoh, karena di atas bodoh. Himqah itu dungu gitu. Atau apa lagi yang lebih kasar dari itu apa? Nggak tega saya mengucapkannya. Goblok. Ada yang lebih atas dari goblok juga kan? Tolol. Pokoknya kasar deh gitu. Ya ini karena himqah itu bahasanya. Sudah pakai kata himqah, al-himaqah, akbah lagi. Akbah itu isim tafdil ya, lebih buruk. Kalau qobih saja buruk. Qobih misalnya, qobihul jahal, keburukan, kebodohan yang buruk misalnya, ya sudah. Ini lebih paling buruk. Kalau kabir itu kan besar, akbar itu paling besar. Nah, kalau qobih itu buruk, akbah itu paling buruk gitu. Nah, orang yang tidak bisa melihat aib dan kekurangan serta keburukan pada dirinya sendiri, itu adalah akbahu anwa'il himaqah. Itu kedunguan yang paling dungu, kedunguan yang paling buruk, kata Al-Ghazali. Bukan kata saya. Al-fasad fil aqli itu. Al-himaqah itu akalnya, otaknya emang. Kalau sekedar bodoh itu kan dia ya bisa belajar kan. Nah, belum belajar, belum punya ilmu aja gitu. Kalau ini enggak. Wala aiba, dan tidak ada aib, a'dhama, yang lebih besar, minal himqi, daripada kedunguan itu. Enggak ada aib. Jadi kamu merasa tidak punya aib. Justru ketika kamu tidak merasa tidak punya aib itu adalah aib yang paling besar. Aduh. Saya misalnya. Apa coba kekurangan saya? Misalnya gitu. Itu justru saya itu paling dungu gitu. Dibanding yang mungkin dia bodoh, mungkin dia tidak punya ilmu, tapi dia tahu gitu
bahwa dirinya itu tidak mampu gitu. Makanya kata Al-Ghazali itu ada empat orang tuh ada 4 kategori nih. Ada orang tuh yang rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang punya ilmu dan dia sadar betul bahwa dia itu punya ilmu. Kalau ada orang bertanya, dia jawab. Kalau ada orang minta belajar, dia mengajar. Lalu dia tidak sombong. Itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang seperti ini harus ditaati. Yang kedua, ada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang punya ilmu, orang pintar, tapi dia nggak sadar bahwa dirinya itu orang yang berilmu. Pintar sih, sekolahnya juga tinggi gitu ya. Tapi dia itu tidak bisa jadi teladan gitu, buruk perilakunya. Orang yang seperti ini kata Al-Ghazali perlu diingatkan. Rajulun yadri wa yadri wa la yadri annahu yadri. Ada yang ketiga itu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak punya ilmu, tapi dia sadar bahwa dirinya nggak punya ilmu. Gitu. Nah, tapi akhirnya jadi mau bertanya dia, rajulun la yadri nggak punya ilmu, tapi wa yadri annahu la yadri. Sadar dia. Ada pengajian, ikut ngaji. Ada ngasuh nih, lagi ada waktu, ya ikut gitu ngasuh, dengerin. Walaupun yang nyampein mungkin nggak kenal atau misalnya gitu, atau nggak pernah ketemu misalnya, nggak apa-apa deh dengerin aja gitu. Kalau buruk ya tinggal nggak usah dilakukan. Kalau baik ya. Nah ini yang ketiga. Orang yang seperti ini itu perlu diajarin. Kalau ada orang yang nggak tahu ilmunya, kemudian nanya-nanya, itu harus diajarin. Ada yang terakhir, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu ilmunya, tapi sok tahu. Orang yang tidak punya pengetahuannya, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu tidak tahu. Ya Allah. Ini nih yang al-himqah ini. Jadi, akbahu anwa'il himaqah itu. Dia, emangnya saya apa ini? Ya, saya memang nggak sekolah sih, tapi dia merasa dia tidak sadar bahwa dirinya itu banyak kekurangan gitu. Apa kurangnya saya coba? Kurang baik saya apa coba? Terus saja begitu gitu ya. Nah itu adalah akbahu anwa'il himaqah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tidak ada wala aiba, tidak ada aib, tidak ada keburukan a'dhama yang lebih besar minal himqi daripada kedunguan tadi itu. Walau aroda, dan apabila bermaksud siapa Allah bika atas engkau khairon, kebaikan. Nah, kira-kira nih kalau seandainya tanda-tandanya Allah itu menjadikan kita orang baik, tanda-tandanya apa itu? Walau aroda, dan kalau bermaksud siapa Allah bika atas diri engkau khairon, untuk menjadi baik, la basoroka, maka Allah akan memperlihatkan kepada engkau bi'uyubi nafsika, atas kekurangan diri engkau. Itu ciri orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik. Gampang. Nah, yaitu orang yang sadar kekurangan dirinya. Kalau ada orang yang tidak sadar akan dirinya, hati-hati. Allah itu mungkin menghendaki dia tidak menjadi baik. Bukan berarti Allah memaksa dia tidak menjadi baik. Allah Maha Kuasa. Tetapi kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan bilang, ya udah kalau Allah menghendaki saya buruk, ya buruk aja, nggak ada yang bisa nolak kan? Nggak bisa begitu, karena kita bukan Jabariyah. Jabariyah itu yang berpandangan bahwa segalanya tergantung Tuhan. Tidak, kita juga bukan Qadariyah. Qadariyah itu yang tergantung kita dong, Allah tuh nggak ikut campur, nggak begitu. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Kehendak itu mutlak. Allah itu punya kehendak. Tetapi manusia punya kasab gitu, punya usaha. Nah, ini tapi tanda-tandanya begitu. Kalau Allah itu menghendaki seseorang itu baik, maka la basoroka bi'uyubi nafsika. Allah akan perlihatkan kepada dirinya aib dirinya itu. Faru'yatuka, maka memandangnya engkau nafsaka terhadap diri engkau bi'aini ridho,
dengan pandangan yang ridho, yang pokoknya merasa nggak ada kekurangan, saya bangga deh sama diri saya, alhamdulillah deh nggak ada kekurangan. Faru'yatuka, cara pandang engkau nafsaka terhadap diri engkau bi'aini ridho, dengan cara pandang ridho semacam itu. Ghayatu ghabawatika, itu adalah puncak dari kebodohanmu. Wajahlika, dan kebodohanmu. Itu puncak dari ketidaktahuan engkau dan kebodohan engkau, katanya. Kebanyakan orang begini, kata Imam Nawawi di tengahnya, wa aktsarul khalqi jahiluna bi'uyubi anfusihim. Rata-rata orang itu memang tidak mengetahui kekurangan dalam dirinya, tetapi mengetahui kekurangan pada diri orang lain. Apa peribahasanya? Yang gajah sama itu gimana? Gajah di peluk mata tak tampak, semut di seberang lautan kelihatan. Ya, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung lautan kelihatan. Kira-kira seperti itu. Ini bahasa Arabnya nih, ada nih di tengahnya nih, di tengah dari wajah lika. Yaro ahaduhum al-qidha fi aini akhihi wala yaro al-juda fi an nafsihi. Itu sebetulnya peribahasa gajah sama semut tuh ada rupanya. Saya juga baru lihat nih. Yaro, melihat siapa ahadum, salah seorang di antara kalian, al-qidha. Al-qidha itu kotor, kecil, fi aini akhi, pada mata saudaranya. Cileuh itu apa? Cileuh apa cileuh? Kotoran di mata. Ya cileuh bahasa Sunda soalnya. Belek. Kelihatan fi aini akhihi, di mata saudaranya, tapi walayaro al-jaz'a, tetapi ia tidak bisa melihat bahkan koreng begitu, atau bukan koreng sih sebetulnya, keburukan yang besar fi aini nafsihi, pada mata dirinya gitu. Kita nggak bisa kan ngelihat ya di mata kita ini ada, emangnya kita bisa? Saya aja nggak bisa melihat wajah saya, nggak bisa loh. Saya hanya bisa ngelihat karena ada layar di situ. Saya kelihatan wajah saya itu seperti itu ya. Saya pengen ngelihat wajah saya gimana. Saya pengen ngelihat ada apa di mata saya, nggak bisa saya. Tapi begitu saya lihat Bu Mariamah misalnya, ada ini dikit itu kelihatan tuh gitu. Sama seperti tembok putih ini juga, putih itu nggak pernah dipikirin. Begitu ada titik noda, itu kok ada hitam gitu. Hitam diomongin. Padahal yang putihnya lebih banyak gitu. Nah itu maksudnya, ya. Jadi melihat keburukan orang lain, walaupun sedikit. Faru'yatuka nafsaka bi'aini ridho ghayatu ghabawatika wa jahlika. Itu puncak kebodohan. Terus gimana dong? Kan memang benar. Aku sih nggak punya kekurangan sih, memang benar. Misalnya gitu, diri kita ini alhamdulillah tidak punya aib misalnya. Tsumma in kunta. Kemudian kalau engkau ada, shadiqon itu benar. Tsumma in kunta, kemudian apabila engkau ada, shadiqon itu benar. Benar ya. Fi dzannika, dalam sangkaan engkau, kalau engkau benar memang ternyata faktanya itu dalam anggapan engkau bahwa engkau itu tidak punya kekurangan, secara agama alhamdulillah ilmunya cukup, secara duniawi juga alhamdulillah tidak punya kekurangan. Gimana dong kalau begitu? Faskur, maka bersyukurlah engkau Allah, kepada Allah Ta'ala maha tinggi, Allah alaihi, atas kesempurnaan itu. Ya sudah, syukuri. Tetapi jangan kemudian merasa tidak punya kekurangan. Pasti ada deh kekurangan pada diri saya. Mungkin saya belum melihat aja, Allah masih menutupi kekurangan saya, gitu caranya. Ya. Wala tufsidhu, dan janganlah engkau merusaknya. Maksudnya merusak kebaikan dunia dan agama itu. Jangan engkau rusak
kebaikan engkau itu, bahwa engkau faktanya tidak punya aib itu, la tufsidhu, jangan engkau rusak, bithal bin nasi, dengan menggunjing orang lain. Gitu. Karena taruhlah kita tidak punya keburukan, begitu menggunjing ada keburukan. Padahal tadinya memang nggak ada. Alhamdulillah gitu. Ini baik benar orang. Begitu menggunjing, jadi ada, walaupun cuma satu misalnya keburukan. Bithal bin nasi. Watamadmudi dan dengan cara menunjukkan, tamadmud itu tasawwud, memperlihatkan bi'a'radihim keadaan-keadaan orang lain, annas. Maksudnya jangan rusak pertama dengan menggunjing orang, yang kedua dengan mengungkapkan keburukan orang lain. Kehormatan orang lain dikoyak-koyak. At-tamadmud bi'a'radihim. Fa inna dalika, karena sesungguhnya perbuatan seperti itu, min a'dhamil uyubi, itu termasuk aib yang paling besar. Justru yang begitu itu yang paling besar katanya. Dikoyak-koyak perasaan kita ya, cara berpikir kita ini oleh Al-Ghazali. Temanya cuma satu, ghibah. Cuma Al-Ghazali bisa melihat dari berbagai sisi, luar dalam. Itulah kelebihan dari Bidayatul Hidayah gitu. Kalau sekedar pelajaran ghibah biasa ya kita udah tahu lah ya. Tapi Al-Ghazali ditambah lagi oleh Imam Nawawi di tengah itu melengkapi betul penjelasan dan pemahaman kita tentang ghibah. Kalau jemaah sekalian melihat penjelasannya di tengahnya, itu banyak hadisnya selain Quran tentu saja ya, yang memperkuat, dan logika-logika juga. Ini Syekh Nawawi ini keren dalam hal menambahkan penjelasan dari Imam Al-Ghazali ya. Nastamir, kita lanjutkan dulu. Ar-rabi'u, adapun yang keempat. 8 baru 4, separuh ya. Keburu puasa ya. Ar-rabi'u, adapun yang keempat dari 8 yang dilarang terkait dengan maksiat lidah. Al-mira'u, itu adalah al-mira' itu apa ya? Pertengkaran. Kalau orang lagi bicara dipotong itu al-mira' namanya. Potong dan nyerang gitu, motongnya itu nyerang. Al-mira', pertengkaran. Dia maunya itu memotong, kemudian wal-jidalu. Nah, miripnya itu wal-jidalu dan berdebat gitu. Berdebat yang negatif ya. Al-mira' wal-jidal. Ini yang keempat nih. Lidah kita jangan dipakai untuk al-mira' wal-jidal. Al-mira' itu bertengkar gitu. Ada kita tidak setuju dengan pendapat teman kita, tapi langsung kita itu nyerang gitu. Nyerang dengan tujuan untuk menghinakan. Wa munaqasatun nasi, dan berbicara kepada orang fil kalami, di dalam pembicaraan, berbicara dengan orang dengan permusuhan. Ini munaqasatun nasi fil kalam, gitu ya. Al-khusumah, kata Syekh Nawawi. Al-khusumah itu perseteruan. Kalau ngomong itu bawaannya itu pokoknya bikin panas orang gitu. Nah itu jangan sampai gitu. Jangan sampai. Ngomong dikit orang lain sakit hati. Ngomong dikit orang lain tersinggung. Itu kita harus introspeksi tuh. Fadalika, karena hal tersebut, al-mira' wal jidal, bertengkar, berdebat, debat yang menyakitkan, bukan debat argumentatif untuk kebaikan tentu saja. Fadalika, karena hal seperti itu, fihi, itu ada di dalam al-mira', di dalam pertengkaran itu, idzaun, menyakiti orang lain, lil mukhatabi, bagi yang diajak bicara, mukhatab. Ukurannya berarti ini orang yang kita ajak bicara tersakiti tidak. Kalau tersakiti, hati-hati. Udah introspeksi aja. Kayaknya cara saya ini tidak benar. Meskipun mungkin isinya benar. Gitu. Nasihat misalnya gitu ya. Tapi kok orang lain tersakiti ya oleh saya ya. Hati-hati, kata Al-Ghazali, udhkur nafsaka. Coba introspeksi dulu.
introspeksi dulu. Fadzalika fihi idaun, karena itu menyakitkan. Ida itu artinya isolul makruh, menimbulkan sesuatu yang tidak disukai kepada orang lain. Lil mukhatabi, kepada teman bicara. Mukhatab itu orang yang kita ajak bicara. Wa tajhilun, dan dalam hal yang demikian itu, dalam hal pertengkaran, wa tajhilun, dan ada tajhil, membodohkan, membodoh-bodohi. Kamu tuh sekolah juga cuma SD kan? Bener, tapi itu bikin yang diajak bicara sakit. Kamu itu sekolah S1 aja di kampus yang gak terkenal misalnya. Bener, tapi menyakitkan. Tajhil, menganggap orang lain itu bodoh. Wa tajhilun wa ta'nun, dan itu juga menjadi penyakit fihi, pada orang yang diajak bicara. Wa fihi, dan juga di dalam pertengkaran dan perdebatan itu sanaun, ada perbuatan memuji, ya, sanaun, memuji, ala nafsi, pada diri. Ketika kita menjelekan orang lain itu kan sama berarti memuji diri sendiri kita. Itu otomatis itu. Coba aja perhatiin, kalau kita lagi marahin orang gitu ya, kamu itu kok nggak tahu diuntung, oh saya tahu diuntung, kan begitu. Kalau dibalikin ya, kamu itu malas sekali, itu bodoh sekali, berarti saya rajin dan pintar, kan begitu kan sebetulnya ya. Itu udah otomatis deh itu. Wa fihi, dan di dalamnya itu apa tadi? Sanaun, memuji ala nafsi, pada diri sendiri. Wa tazkiyatun, dan menyucikan laha, atas diri sendiri. Maksudnya menyucikan itu, tazkiyah di sini tuh merasa paling suci, merasa paling tidak ada aib gitu. Bimazi laha, atas diri, bimazidil fotonati, dengan bimazidil fitnati, fitonah ya, benar ya, dengan tambahan kepandaian, wal ilmi, dan ilmu. Seolah-olah kita yang paling pandai, paling nambah ilmu. Summa huwa, kemudian dia yang kita ajak bicara mukhatib itu musyawwis, itu musyawwisun, itu mengotori lil aisi, pada kehidupan. Kamu itu sampah gitu. Aduh, naudzubillah, jangan ya. Bilang ke orang lain yang menyakitkan, kamu itu sampah, itu nggak berguna, kamu itu. Mungkin iya nggak berguna, sampah. Tapi ada cara yang lebih baik supaya ia tidak tersinggung, supaya ia tidak ini. Musawwisun lil aisy. Fa innaka, karena begini loh. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau la tumari, fa innaka la tumari safihan. Tumari itu apa ya? Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, la tumari, tidaklah engkau mendebat gitu, dari al-mira tadi itu, tidaklah engkau bertengkar safihan, dengan orang yang kurang ilmu, illa wa yu'dzika, kecuali hanya akan membuat engkau sakit hati. Jadi sekarang itu di medsos itu kan banyak sekali ya, saling bully, saling ini gitu ya. Wah, berdebat gitu. Ini yang di al-mira itu bisa jadi loh di medsos terjadi gitu. Terus dilayanin sama kita. Kan kita tahu ilmunya itu kita juga nggak kenal. Jangan-jangan itu mesin, bahkan jangan-jangan orang buzzer ya istilahnya ya. Tapi kita ladenin gitu, serius gitu. Kita berdebat gitu. Ini presiden kita ini, waduh, berdebat soal presiden gitu, bukan soal ilmu. Terus dilayani. Itu kata Al-Ghazali, fa innaka la tumari safihan illa wa yudhika. Kalau engkau itu berdebat ya, bertengkar dengan orang yang tidak punya ilmu, itu merugikan engkau sebetulnya. Cuma bikin kita capek aja sebetulnya. Illa wa yudhika, sakit hati. Bagaimana kalau ini memang berdebatnya itu ya dengan orang pintar bertengkarnya, wala tumari, dan tidaklah engkau
bertengkar haliman dengan orang yang mengerti, illa wayuqlika, kecuali hanya akan bikin engkau marah gitu. Kalaupun iya yang diajak bertengkar itu punya argumen dan pintar dan hebat gitu, itu nyampenya ke kita itu paling kita dongkol karena kalah argumen mungkin gitu ya. Jadi Al-Ghazali sebetulnya ingin mengatakan bahwa tidak ada untungnya sebetulnya. Tidak ada untungnya kita itu bertengkar kemudian mengadu argumen yang tidak beralasan gitu ya. Tidak beralasan dalam hal ini menyakitkan gitu ya. Kecuali tentu saja kalau debat dalam pengertian sedang bahthul masail misalnya. Ya, membahas masalah, digali gitu. Itu tentu saja berbeda itu ya. Gitu ternyata ya. Engkau kalau bertengkar dengan orang yang tidak berilmu, itu hanya akan bikin engkau capek. Kalau seandainya engkau bertengkarnya itu dengan orang yang memang tahu, lebih tahu dari kita dan argumen kita salah, engkau cuma akan dongkol, ujungnya itu dongkol gitu. Wayahqidu dan dengki alaika kepada engkau. Oh, ini kelanjutannya ya. Illa wayuqlika wayuhqidu alaika. Hanya akan bikin engkau dongkol dan bikin engkau dengki. Aduh, kalah saya nih debatnya nih. Benci saya, iri, dengki gitu. Ujungnya begitu. Kalau itu khusumah gitu ya. Khusumah itu berseteru, bertengkar, adu mulut yang tidak ada ujung pangkalnya. Jangan adu mulut. Faqad qala, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarokal miro'a, man barang siapa taroka yang meninggalkan al miro'a, bertengkar mulut, wahwa dan padahal dirinya itu mubtilun, mubtilun itu kalah begitu, bana maka akan membuatkan siapa Allah lahu baginya baitan rumah fi rabdil jannati, di surga, di salah satu sudut surga. Kalau seandainya tahu sih argumen kita kalah, tapi ya sudah, tidak mau bertengkar yang tujuannya itu nggak mau kalah lalu ingin menyakiti teman dialog kita. Nah, kalau kamu tinggalkan itu, kata Rasul, kamu akan dapat satu surga. Bagaimana kalau sesungguhnya kalaupun aku berdebat itu aku akan menang, benar argumen aku itu. Waman dan barang siapa taroka yang meninggalkan ini man al miro'a, perseteruan mulut yang menyakitkan, wahwa padahal dirinya itu muhiqqun, itu benar, bana maka akan membangun siapa Allah lahu baginya baitan rumah fi a'la jannati, pada surga yang lebih tinggi lagi. Kalau kita argumennya jelek, tapi ya udah, kita nggak usah berseteru begitu, itu juga pahala kebaikan. Tapi kalau seandainya kita benar tapi kita bertengkar mulutnya untuk merendahkan orang lain, maka kalau kita tinggalkan itu, a'lal jannah, kata Rasul, Allah akan buatkan rumah di surga yang lebih tinggi. Di mana titiknya nih? Masih jauh nggak titiknya? Ini yang keempat ya, lumayan. Saya baca cepat aja mungkin ya, supaya titik. Walayam bagi, dan tidaklah patut ayyuh diaka, menipu kepada engkau siapa as-syaitanu, setan. Jangan sampai setan bisik-bisik ke kita. Wayaqulu, dan berkata setan laka kepada engkau. Jangan sampai nih setan membujuk kita begini. Azhir, tunjukkanlah olehmu al-haqqa, kebenaran. Wala tudahin, dan janganlah engkau lemah fihi, dalam kebenaran itu. Kadang-kadang hati kita kan tergoda.
aku ini nggak bisa ini diam aja. Aku ingin menunjukkan kebenaran. Nah, itu hati-hati, itu bisa jadi godaan setan. Kata setan, tunjukkan kebenaran. Jangan cemen dong. Ayo debat, ayo jatuhkan itu argumennya. Wah, di muka umum kan. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan abadan selamanya yastajiru, itu akan memperalat al-himqa, orang-orang yang dungu ila syarri, menjeratnya atau menyeretnya pada keburukan, fi ma'radil khairi, pada penampakan kebaikan, seolah-olah itu baik. Wah, dakwah bil haq, padahal hatinya diplesetkan. Fa izharul haqi, karena sesungguhnya menampakkan kebaikan, hasanun, itu baik. Ma'aman, kalau beserta orang, yakbiluhu, yang bisa menerima kebaikan itu, minka, dari engkau, bukan pada orang yang mendebat terus gitu tanpa ilmu. Wadalika, dan wadalika apa? Kelewat ya? Oh, kelewat, alasannya. Wala yang bagi, dan tidaklah patut ayuh diaka, menipu kepada engkau siapa asyaitonu, setan. Wa yaqulu, dan berkata setan laka kepada engkau, azhir, nampakkanlah, tunjukkan ala haqqa, kebenaran, wala tudahin, dan janganlah engkau cemen gitu, fihi, pada kebenaran itu. Fa inna syaitona, karena setan abadan selamanya yastajiru, itu akan menarik setan al-himqo, pada orang yang bodoh, yang dungu, ila syari, pada keburukan, fi ma'radil khairi, dengan ditampakkan seolah-olah itu baik. Fala takun, maka janganlah engkau menjadi dohkatan, itu tertawaan, lis syaitoni, bagi setan. Jangan sampai kita ditertawakan sama setan. Setan kok nertawakan makhluk yang paling mulia ya, manusia. Fayashkhar, maka akan bangga setan itu minka, atas engkau, kalau seandainya engkau jadi bahan tertawaannya. Fa izharul haqi, karena maka sesungguhnya menampakkan kebenaran, hasanun, itu baik. Menunjukkan kebenaran itu ya, argumen yang baik itu baik. Ma'aman, tapi di hadapan orang, yakbiluhu, yang dapat menerima orang itu atas kebenaran itu, minka, dari engkau. Wadalika, dan ada menampakkan kebaikan itu, bahwa hal itu, wadalika, dan hal itu, bahwa menampakkan kebaikan itu sesuatu yang baik, itu juga bitorikin nasihati, dengan cara memberi nasihat, bukan menjelekkan, menjatuhkan argumennya di hadapan umum supaya kelihatan dia lebih pintar, bukan. Bitorikin nasihati, dengan cara memberi nasihat, fil khufyati, dalam secara diam-diam begitu. La bitoriqil mumarati, bukan dengan cara mendebat, menjatuhkan. Walin nasihati, dan untuk setiap nasihat itu sifatun, ada sifat, wahaiatun, dan ada perilaku. Jadi setiap nasihat yang baik itu ada caranya, maksudnya sifatun wahaiatun, itu ada caranya, ada triknya, ada tipsnya supaya bijak. Wayah taju, dan dibutuhkan fiha, dalam nasihat itu, ila talatufin, bersikap lembut. Jadi kalaupun kita mau ngasih nasihat ke orang lain, itu ada caranya, ila talatufin, dengan cara yang lembut itu tarafuk fil hal wal maqal, tetap kita tawadu, tetap kata-katanya baik, tidak menyakitkan. Al-mumarah itu menyakitkan, benar, cuma menyakitkan, itu al-mumarah namanya. Wa illa, karena kalau tidak, maksudnya kalau kamu tetap menyampaikan kebaikan tapi dengan cara yang menyakitkan, sorot, maka jadilah nasihat itu fadihatan, itu elek-elek. Alih-alih nasihat, kalau caranya itu menyakitkan, fadihatan, itu menjadi fadihah. Fadihah itu kasfu aibin, hanya mengungkap aib orang lain. Wakana, dan ada apa fasaduha, kerusakan dari mengelek-elek itu, memburukan orang lain itu, aksaro, itu lebih banyak, min silahiha, ketimbang kebaikannya. Keburukannya, dampak buruknya lebih banyak daripada dampak baiknya. Coba aja kalau yang dinasehatin itu, ya kita nasehatin nih santri anak kita, tapi caranya buruk, bisa jadi malah keburukannya yang lebih banyak daripada kebaikannya gitu. Ini pelajaran buat kita ya.
Waman dan barang siapa khalato yang mencampur yang mempergauli mutafaqihatal asri. Wah, ini mutafaqihatal asri ini orang mutafaqih zaman kekinian. Maksudnya orang yang berilmu tetapi kurang bijak mungkin. Mutafaqihatal asri itu man asyara al mutafaqih fi hadzal zaman. Man barang siapa khotaro yang berinteraksi mutafaqihatal asri dengan orang yang pintar kekinian, ghalaba maka akan banyak ala tab'ihi atas tabiatnya apa almira'u menyakiti, wal jidalu dan mendebat. Jadi orang sekarang kata Al-Ghazali sekarang pada saat itu padahal itu banyak yang orangnya pintar tetapi menyakitkan kalau berdebat gitu kata Al-Ghazali ya. Wa asuro dan sulit alaihi baginya asumtu diam. Orang yang seperti ini nih nggak bisa diam ini. Id ulqiya karena diberikan ilahi kepadanya ulama usui gelar sebagai cendikiawan yang buruk gitu. Ulama yang buruk gitu. Ada ulama nih tapi itu kalau menasehati itu caranya buruk. Nah ini ulama su namanya. Inna dalika sesungguhnya hal tersebut huwa itu karena cepat-cepat jadi susah. Inna dalika karena sesungguhnya al-miro itu pertengkaran itu, perdebatan yang menyakitkan itu huwa al-fadlu wal qudratu alal muhajati wal munaqashati huwa alladhi yamtah bi fafarra minhum firaruka min Pesan terakhir Al-Ghazali ini, pesan terakhir saya baca. Fafirro maka jauhilah engkau minhum orang-orang pintar yang suka menyakitkan itu, jauhi gitu. Firoroka sebagaimana halnya engkau menjauhi minal asadi dari singa. Waduh, diumpamakan dengan singa ya. Ada ulama su, ulama yang kalau ngasih nasihat itu menyakitkan, merendahkan itu jauhi. Cari ulama yang menduhkan aja. Wa'lam annal mira'a sababul muqd. Ketahuilah bahwa nasihat yang menyakitkan, perdebatan yang menyakitkan itu sababul muqti, itu sebab dari adanya murka indallah di sisi Allah wa indal khalqi dan di sisi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Maaf saya agak kebut karena supaya berikutnya al-khamis gitu, yang kelima. Ya Allah, begitu ya. Sudah cukup? 14:41. Ya, ini sudah dicekoki dengan aduh pusing gitu. Hatinya gitu. Nggak apa-apa ya, sekali-kali kan cuma seminggu sekali denger dimarahin sama Al-Ghazali kan. Ya Al-Ghazali marahin kita nih. Kamu kalau begini itu. Bukan saya itu. Al-Ghazali yang bilang. Imam Al-Ghazali orang yang sangat berilmu, yang hafalan Qurannya, hafalan hadisnya itu di atas rata-rata. Makanya beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. Nggak banyak loh yang dapat gelar Hujjatul Islam. Orang ada yang dapat gelar Asy-Syaikh, Al-Alim. Tapi Hujjatul Islam, coba lihat tuh nanti di definisinya. Gelar Hujjatul Islam itu hanya disematkan ke Al-Ghazali karena hafalannya melebihi rata-rata para ulama. Jadi mau gimana kita nggak percaya, walaupun kita dimarahin, ya terima aja. Gitu. Baik, silakan kalau ada mungkin dari jemaah di studio atau dari yang di Zoom, mangga kalau seandainya ada yang mau disampaikan, mau protes ke Al-Ghazali. Mohon izin Pak Kiai, ini ada yang bertanya. Oh ada. Silakan. Nurul Komar ya, dipersilakan Ibu. Silakan. Ada yang raise hand Pak Nurul Komar ya. Oh iya Pak, Bapak. Oh Ustaz Komar, namanya Nurul Komar itu Ustaz Komar toh. Lihat wajahnya baru. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita tadimi Prof. Oman dan juga seluruh hadirin ngasuh pada siang kali ini. Alhamdulillah untuk siang kali ini kita semua dapat tambaran dari Imam Ghazali terkait ghibah.
Nah, pertanyaan saya untuk terkait ghibah ini, terkadang kan di dalam kehidupan itu sangat asik gitulah ngobrol terkait kekurangan orang, ataupun enaklah ketika kita itu ngobrolin orang seperti itu, entah itu kebaikan atau keburukan gitu. Kalau mengikuti daripada Imam Ghazali ini begini, terkadang kita itu ada pendapat seperti ini Pak Kiai, hidup itu jangan kaku-kaku amat seperti itu. Nah, melihat daripada tadi kita sudah pengajian siang ini, kayaknya ketika kita melihat ini dan begitu melakukan ini, kayaknya hidupnya itu kayak terlalu ya, hidupnya itu kayak kaku, akhirnya jadi nggak cair, kemudian nggak ini. Kadang orang tuh sama dia mah begini, soalnya kita itu sebenarnya bukan berarti nggak mau bicara, tapi menghindari daripada ya itu, kadang-kadang kan kita keceplosan gibah, akhirnya lebih baik diam lah seperti itu. Tapi nanti perspektif orang itu ya itu, dia mah freak lah, trik itu, nggak seru ngobrol sama dia, mah seru gitu, nggak ya. cair. Jadi mohon gimana? Ya baik, syukran jazilan Ustaz Komar ala su'alik. Ya, jadi memang betul di lapangan pasti suka ada yang begitu ya. Kita di satu sisi dituntut untuk muasyarah, bergaul dengan orang lain dengan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Tapi di sisi lain kadang-kadang ketika kita berinteraksi itu kita perlu menjaga jarak gitu. Tapi masalahnya suka dianggap oleh orang lain mungkin sok suci, kemudian kaku gitu ya. Saya kira pada batasannya ya Ustadz Komar. Jadi kita harus tahu batasannya, di mana ada pada isu apa dan pada perbuatan apa, dalam hal keagamaan apa kita boleh fleksibel, dan dalam hal keagamaan apa atau perilaku apa kita tidak bisa fleksibel gitu. Itu saja sebetulnya. Kalau seandainya hal-hal yang sudah pasti kebaikannya, apalagi sifatnya qot'i misalnya, apalagi itu soal halal dan haram, maka tidak ada istilah fleksibel gitu. Tidak ada toleransi, itu tidak ada gitu. Toleransi terhadap misalnya hal yang haram, karena atas nama toleransi lalu kita lagi makan sama orang non muslim misalnya, makan minum, lalu kan minum wine atau minuman keras, dikit mau boleh deh saya toleran, tidak bisa, itu bukan fleksibel namanya. Atau bukan yang halal yang haram tetapi baik buruk, ini sudah jelas keburukan, ghibah ini udah jelas keburukan, lalu kita fleksibel misalnya, nggak apa-apalah itu, supaya gaul misalnya kita lakukan juga dengan sepenuh hati kesadaran. Saya kira itu bukan pada tempatnya. Jadi yang dimaksud fleksibel itu adalah pada hal yang sifatnya khiyari. Khiyari itu pilihan. Misalnya kalau dalam fikih itu ya ikhtilafi gitu, furu'i gitu ya. Dua-duanya boleh. Mau kunut boleh, tidak kunut juga boleh. Mau puasa boleh di bulan Rajab, tidak puasa juga boleh. Kan begitu. Kecuali bulan puasa. Kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban, Rasul saja bahkan kan menghindari untuk puasa full itu karena takut dianggap wajib misalnya. Nah, kalau dalam hal yang seperti itu dua-duanya boleh, kita fleksibel aja. Puasa sunnah aja saya pernah jelaskan kan, kalau kamu sedang puasa sunnah, lalu kemudian ada situasi yang kayaknya lebih baik kamu buka deh gitu, maka buka gitu untuk puasa sunnah itu. Tapi kalau tidak ya tidak gitu. Gitu yang dimaksud fleksibel ya. Saya kira ini batasannya. Jadi kita harus tahu batasannya. Jangan sampai melewati batas. Kalau istilahnya itu ada as-sawabit, ada al-mutaghayyirat, mungkin kalau dalam istilah yang lain. Tapi nanti kita bahas lagi. Gitu ya Ustaz Komar. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah dalam hal yang sudah pasti, tapi fleksibel dalam hal yang
dua-duanya boleh. Ada lagi? Ada pertanyaan Kiai dari di ruang chat. Ya. Yang pertama dari Bu Ida. Kalau gitu saya baca aja ya. Oh ya. Supaya efisien. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, Bunda Ida ya. Izin bertanya, apakah dosa-dosa kita termasuk ghibah yang pernah kita lakukan dapat dihapuskan dosanya oleh Allah? Seandainya Allah menerima istighfar dan taubat kita, sehingga kelak tidak Allah tampakkan aib kita dan diberikan balasan perbuatan kita saat di dunia, atau apakah tetap Allah berikan balasannya juga kelak? Kaitannya dengan doa di surat Al-Imran ya. Ada doa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kafir anna diterjemahkan hapuskanlah kesalahan kami. Apa benar bisa Allah hapuskan dosanya tanpa Allah beri hisabnya? Ya, innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Coba baca, kemarin itu kebetulan kami ngaji yang hari Rabu itu ngaji tafsir Al-Baqarah. Pas cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam yang kata Allah kan wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan dekat-dekat pohon ini. Kamu pokoknya wakula minha, kamu makan apa saja, wakula minha haitsu syi'tuma. Kamu sama Hawa makan di sini semuanya. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah ya, jangan dekat-dekat pohon ini. Tapi kemudian kan fa'azallahumas syaitan. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga melanggar. Dosa kan? Adam kan melakukan dosa kan? Tapi itu ayat Al-Qur'annya itu mengatakan di situ dalam tafsirnya kemudian Allah itu mengampuni sebelum Nabi Adam minta ampun bahkan. Itu makna tawab. Apalagi kalau kita minta ampun. Allah itu kan Nabi Adam itu melakukan memakan buah khuldi itu bukan karena dia ingin maksiat dan ingin berdosa, bukan. Itu karena melakukan sesuatu yang kalau menurut penjelasan tafsir itu kepleset sebetulnya, bukan sengaja. Ini maksiat dosa besar kalau dilakukan, bukan, kepleset aja Nabi Adam itu. Nah sehingga Allah langsung memaafkan gitu. Jadi kalau gibahnya katakanlah begitu kepleset mungkin gitu ya, kepleset artinya ya sudah terjadi, kemudian tidak melakukan lagi. Kalaupun kita belum meminta maaf kepada Allah, belum taubat, Allah bahkan sudah memaafkan. Itu makna tawab. Apalagi kalau seandainya kita bertaubat gitu. Tawab itu artinya kan itu kan bukan taib loh Allah itu. Taib itu artinya yang menerima taubat. Allah itu tawab. Tawab itu artinya ada sighah mubalaghah di situ. Amat sangat gitu. Amat sangat penerima taubat. Artinya juga kesalahan orang yang berkali-kali sebetulnya, bukan hanya sekali. Makna tawab itu. Kalau Allah itu hanya bisa memaafkan sekali dan atas dosa yang hanya sekali, mungkin taib lah begitu ya. Tapi Allah tawab. Allah, apalagi rahim, Allah maaf. Nah, mudah-mudahan ya Bu Farida, Bu Ida, Bunda Ida, siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Nah, jadi mudah-mudahan kesalahan kita selalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak perlu menerima siksaan Allah sebelum kita menerima rahmat Allah. Allah selalu Islam gitu ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Kita tidak akan masuk surga gara-gara amal baik kita. Tapi kita akan masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Harus yakin seperti itu. Ya, ada lagi ya. Dari Ibu Qudsiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana jika membicarakan suatu aib dalam rangka agar tidak dilakukan atau nasihat untuk keluarga atau teman? Membicarakan suatu aib dalam rangka agar tidak dilakukan. Kalau membicarakan aibnya sendiri, perbuatannya tentu tidak apa-apa. Mungkin maksudnya aib teman gitu ya. Bagaimana kalau membicarakan satu aib teman supaya tidak dilakukan? Tetap kalau seandainya secara yang idealnya itu adalah tidak membicarakan aib teman itu. Kalau mau nasihat langsung. Tetapi kalau misalnya, nah ini lagi forum islah nih, mahkamah gitu.
menghakimi. Maksudnya menghakimi itu mencari kebaikan, kemaslahatan. Ya kumpul ya. Jadi gini, ini si A ini kemarin itu melakukan ini misalnya gitu ya. Nah, supaya mendamaikannya, itu ada tujuan yang baik. Nah, saya pernah ceritakan juga kan, bagaimana para hakim juga kan menyebutkan kan keburukan para terdakwa barangkali. Ya itu kan tujuannya, bukan ghibah. Ghibah itu nggak ujug-ujug ghibah mah. Apa ujug-ujug tuh? Tiba-tiba itu tegugur teangin gitu, tiba-tiba udah ngomongin aja gitu keburukan orang lain, itu ghibah namanya. Nah, cuma kan ya itu sekarang ghibah juga gosip dilembagakan menjadi acara di televisi, gosip terkini, wah itu ratingnya tuh tinggi sekali. Iya, banyak iklannya, gosip kekinian. Iya, ngomongin orang, ngomongin cerainya diomongin, ya kan? Apalagi anaknya gimana, pokoknya benar sih kejadian, justru itu ghibah ya. Kalau nggak benar ya fitnah namanya. Ya, bagaimana? Kumaha? Iya, sama aja. Jangan nonton acara yang begitu, sama aja. Di sini itu orang yang mendengar itu minal mughtabina, kata Al-Ghazali. Sama termasuk golongan mereka yang menggibah juga. Tonton yang lain lah, ada itu. Olahraga gitu. Berita gitu ya gitu. Nah, gitu, jangan yang gosip. Itu ratingnya banyak tuh karena kita ikut nonton gitu. Iya, bukan menghalangi rezeki orang sih, tapi kalau kita udah ngaji bidayah mah pilihlah yang lain. Kita tidak akan meninggal gara-gara tidak mendengarkan gosip itu. Iya, gimana? Ada dari jemaah langsung ada mungkin yang mau disampaikan? Ya, enggak. Ya. Ya. Nah, jadi dalam kita terjerumus pada dosa itu, kita kan harus bertaubat. Taubat itu kita harus menunaikan hak orang lain, kewajiban kita. Hak itu ada dua, ada hakullah, ada hak adami. Hakullah itu hak kepada Allah, itu lebih mudah. Hak Allah untuk menerima taubat kita, kewajiban kita bertobat, kita langsung. Tapi ada yang namanya hak adami. Hak adami itu hak seseorang untuk tidak digibahi. Kan gitu ya. Nah, itu saking, ini cara membacanya itu, cara memahaminya, saking gibah itu tidak diperbolehkan, maka kalau nanti kamu minta maaf kepada Allah, itu belum selesai kalau seandainya kamu belum menyelesaikan hak adami dengan orang yang kita gibahi gitu ya. Artinya kalau memungkinkan kita datang, misalnya kita itu akan lebih baik, lebih ideal. Islah benar-benar gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, lewat WA juga tidak bisa, misalnya nggak punya nomor WA-nya, lewat email nggak punya nomor emailnya misalnya gitu ya. Ya sudah, pasrah kepada Allah, mau gimana lagi. Tapi itu sebetulnya sedang menjelaskan betapa beratnya gitu. Kalau kita melakukan keburukan yang terkait dengan hak adami. Hak adami itu hak orang. Kan sama kalau menimpa ke diri kita juga. Makanya mungkin kan kalau ada seseorang meninggal itu kan suka ada ini pengantarnya ya. Mohon ibu bapak kalau seandainya ada hak ibu bapak yang belum tertunaikan oleh almarhum atau almarhumah, mohon diikhlaskan. Kira-kira begitu. Ya, salah satunya supaya jangan sampai ke bawah. Karena nanti di akhirat itu ada orang yang muflis namanya, bangkrut. Dia itu punya kebaikan, tapi keburukannya lebih banyak. Sehingga ketika dia dihisab, kebaikan dia diambil oleh orang lain. Itu ada hak adami yang belum kamu tunaikan, akhirnya diambil dari kebaikannya, diambil.
Karena diambil, akhirnya lama-lama tekor dia. Muflis itu orang yang tekor, al-muflis. Kebaikannya habis, keburukannya yang ada. Apalagi tambah dari orang lain. Tekor banget tuh orang. Rugi. Gitu ya Bu ya. Ini ada, sudah ya? Udah selesai ya? Yang nomor 2. Okay. Nomor 2? Oh, nomor 2 deh Bu. Jika pernah berbuat maksiat yang merupakan aib, apakah boleh diceritakan? Karena kadang dijadikan bahan guyonan dalam pergaulan. Berbuat maksiat yang merupakan aib, boleh diceritakan? Karena kadang dijadikan bahan. Yang melakukan maksiatnya siapa? Orang tersebut dijadiin guyonan dalam pergaulan. Misalnya gimana? Misalkan dia habis melakukan apa sama pacarnya, terus dia menceritakan itu, terus dia kayak bercanda-candaan. Kayak bangga gitu ya, bangga gitu. Melakukan sesuatu. Aku kemarin ya ini sih ya khilaf dikit sih misalnya gitu. Gitu ya. Tidak ada kebaikannya. Apalagi kalau kita kembali pada bab yang soal ini ya. Yang namanya ucapan itu kan ada 4. Ada yang baik semua, buruk semua, ada kebaikan dan keburukan, sama tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan. Yang harus dilakukan hanya satu, yaitu yang baik semua. Kalau ada kebaikan tapi ada keburukannya, tinggalkan. Kalam, ucapan itu begitu. Jadi ini menceritakan dengan tujuan katanya untuk menjadi ibroh, mungkin pelajaran, apalagi jadi sekedar guyonan. Nah, itu termasuk kategori yang kalam yang mungkin kalaupun tidak ada keburukan, tidak ada kebaikannya juga gitu. Lebih baik kalam itu, ucapan itu yang baik saja sebisa mungkin, kata Al-Ghazali seperti itu ya. Terakhir barangkali ini dari siapa nih? Ibu Fatimah ya, Mbak Fatimah ya. Siapa beliau ini? Dari mana? Karena nggak langsung ya. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf izin bertanya, terkadang seseorang ingin menasehati orang secara bijak, namun caranya dengan mencontohkan kesalahan orang lain dalam forum secara langsung. Sebagai contoh, dalam forum diumumkan, jangan mengikuti si A ya, si A ini kurang disiplin di depan umum bicaranya. Apakah itu salah satu membuka aib? Ya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu adalah salah satu tindakan mengungkapkan aib di depan umum, kemudian si A ini gini jeleknya, gini, jangan diikutin, kelihatannya baik. Nah, kalau bagi Imam Ghazali, ini kan standar Imam Ghazali nih. Syaitan itu katanya tadi suka menjerumuskan kita pada keburukan, tapi bi'ardil khairi, yang nampak itu seolah-olah baik, tujuan nasihatin, tapi sesungguhnya itu keburukan. Gitu jawabannya. Hati-hati aja lah, ya. Wah, ini masih banyak nih ternyata. Terakhir ya. Dari Ibu Latifah. Aduh, ini tetangga saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, bagaimana menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat menghindari dosanya dan mendapatkan pahala niat baiknya? Beberapa hadis atau pernyataan berikut. Wah, ada 5 nih. Oh, 3 ya. Sampaikan kebenaran walau pahit. Ya. Siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Oh, yang tadi ya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya di atas ya. Kemudian yang ketiga, jika tidak boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali orang yang sempurna, niscaya tidak ada satupun orang yang boleh melakukannya. Ya, saya paham. Ini sangat detail nih Bu Latifah, luar biasa ya, mencatat, kemudian memahami dan mengolah, kemudian menjadikannya satu pertanyaan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Terima kasih banyak Bu Latifah. Ya, jadi memang pemahaman atas sesuatu itu pertama saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang kedua ada konteksnya. Ini kan ada keterangan balighu anni walau ayah, itu satu, atau qulil haq walau kana murron, katakanlah kebaikan itu kepada orang lain walaupun pahit. Cara mengatakannya itu yang penting. Jadi bukan bertentangan. Kok seperti bertentangan penjelasan Al-Ghazali tadi bahwa
kalaupun ada nasihat kebaikan, tapi kalau menyakitkan, ini kata kuncinya menyakitkan loh. Ya. Artinya apa? Kalau kita mau mengatakan sesuatu kebaikan kepada orang lain, itu meskipun mungkin memang itu bukan menyakitkan dalam pengertian tahqir, ya, merendahkan, mungkin saja memang akan merasa tertohok gitu yang dinasihati itu gitu. Itu menyakitkan kan. Tapi menyakitkan yang dimaksud oleh Al-Ghazali itu tahqir, ingin menjatuhkan, istilahnya tadi itu ingin merendahkan supaya dia ingin kelihatan lebih hebat, lebih suci. Nah, tetapi kalau qulil haq walau kana murran itu, sampaikanlah kebaikan itu walaupun pahit, maksudnya jangan kita udah tahu benar sebetulnya, lalu ada yang melakukan keburukan, kita diam saja. Nah, maka kita sampaikan gitu. Kita sampaikan. Cara menyampaikannya bagaimana? Ada cara yang baik. Nah, makanya saya bilang harus sinkron dengan yang lain. Dalam ayat yang lain kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang lain itu pada jalan Allah kebaikan bil hikmah, pertama dengan cara yang wise, yang bijak, yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik. Sodakoh aja kalau diiringi ujungnya itu dengan kata-kata, hilang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Itu kata-kata yang baik lebih baik daripada kamu sodakoh tapi yatba'uha adza, diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Gitu ya. Kira-kira begitu barangkali Bu Latifah. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar, ya, bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik, ya. Baik, terima kasih banyak jemaah Alhamdulillah rahimakumullah yang tetap konsisten kehadirannya, jumlahnya juga baik di studio maupun di langsung di Zoom, yang di Zoom. Kita mendapat kabar baik bahwa alhamdulillah video-video ngasuh, kata Mas Atung, kata tim Marprom Alhamdulillah, itu salah satu dari konten yang banyak dilihat dan diambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir yang mendukung pun ikut dapat pahalanya. Karena kan barang siapa yang terlibat dalam kebaikan, maka ia juga mendapatkan kebaikan atas manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Mudah-mudahan demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih.